Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam. hormati Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama Bapak Ali Yudi Hartanto SFAPT MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator di Inspektorat Utama. Yang kami hormati Bapak Ibu Subkoordinator di Inspektorat Utama. Yang kami hormati Auditor Ahli Muda dan Auditor Ahli Pertama yang hadir sebagai narasumber maupun peserta, serta para peserta pelatihan internal yang saya banggakan. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu bagi kita semua. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada agenda yang telah disampaikan penyelenggara pelatihan ini, pelatihan internal pada kesempatan ini, hari kedua ini akan membahas tentang dasar-dasar audit. Untuk itu semua tentu membutuhkan informasi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada pelatihan internal pada hari ini. Agar agenda pelatihan internal hari ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sebelum penyajian materi, saya izin menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Mbak Fariska Dian Widyartanti, SH. Namun secara umum penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi tersebut berjalan efektif. Oleh karena itu diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, sedang kami persilakan kepada narasumber. Untuk itu kepada Mbak Fariska Dian kami persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ahdi Salam. Baik, mungkin sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke acara, mungkin kami mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada rekan-rekan CPNS tahun 2021 yang masih fresh ya, baru masuk, kemudian juga kepada seluruh teman-teman pegawai seleksi terbuka untuk jabatan auditor. Pagi hari ini, kebetulan kemarin kami diminta Pak Yudi begitu ya untuk menyampaikan materi untuk PKS mengenai materi pertama terkait dengan dasar-dasar audit begitu. Mungkin nanti yang saya sampaikan akan lebih banyak seperti sharing saja begitu, karena saya sendiri juga bukan ahlinya sebetulnya ya terkait dengan dasar-dasar audit ini. Nanti untuk teman-teman yang memang di inspektorat ini akan menempati posisi auditor akan mendapatkan materi yang lebih komprehensif begitu ketika teman-teman nanti mengikuti diklat auditor ya, pembentukan auditor pertama di Pusdikapus BPKP. Jadi mungkin nanti akan kami sampaikan semacam pengantar saja begitu agar teman-teman ada gambaran atau ada bayangan mengenai seperti apa sih audit yang akan dilaksanakan di inspektorat. Dan mungkin untuk teman-teman yang lain begitu ya, karena saya lihat juga banyak juga yang mungkin tidak pada posisi auditor, tentunya juga hal ini akan berguna ya, karena ini merupakan core bisnis kita. Jadi meskipun teman-teman ini mungkin ada yang di posisi di tata usaha begitu, tentunya tetap harus tahu dan tetap harus memahami seperti apa sih proses bisnis utama di inspektorat seperti itu. Nah, mungkin untuk menyingkat waktu kita bisa langsung ke materi saja. Bisa minta tolong Mas Jihan ya, atau Mas siapa untuk saya Mbak, saya bantu. Ya. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Dian, saya posisi saat ini di Inspektorat 1. Kebetulan baru redistribusi juga di awal tahun ini, jadi sebelumnya saya di Inspektorat 2. Untuk saat ini saya di auditor muda ya, jabatan auditor. Ya, baik. Nah, mungkin untuk hari ini kita akan ada 5 pokok bahasan ya terkait dengan dasar-dasar audit. Yang pertama ini ada gambaran umum, nanti kemudian kita akan bicara terkait dengan jenis-jenis audit, kemudian sekilas terkait dengan proses audit, kemudian ada bukti audit, kemudian program kerja audit dan kertas kerja audit. Nah, nanti setelah paparan ini kami juga akan menyampaikan ke teman-teman gitu ya, kita akan melihat SOP mikro untuk
audit yang kita miliki di inspektorat. Sebetulnya saya kemarin sudah lihat beberapa teman-teman ini ada yang background-nya memang akuntansi begitu ya, dan ada yang sudah pernah menjadi auditor juga. Jadi saya yakin tentu sudah mungkin lebih banyak tahu gitu daripada saya juga, karena saya sendiri juga bukan akuntan gitu ya, saya kebetulan background saya sarjana hukum. Jadi kita lebih sharing aja, bukan apa ya istilahnya, bukan saya ngajari atau bagaimana, tapi lebih ke sharing. Nah, mungkin yang pertama terkait gambaran audit, secara umum kita akan bicara mengenai pengertian audit. Untuk pengertian audit sendiri sebenarnya cukup banyak untuk teorinya. Nah, untuk pada pagi hari ini saya ngambil 2 aja. Jadi yang pertama ini saya ambil dari IIA mengenai pengertian internal audit. Kemudian nanti saya ambil juga yang dari standar audit intern pemerintah Indonesia. Nah, yang untuk dari IIA ini, internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operation. Jadi apa ya, kegiatan audit ini merupakan kegiatan konsultasi begitu, dan pemberian jaminan secara independen yang memang dirancang atau dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan untuk kegiatan atau operasional yang dilakukan oleh organisasi kita. It helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic discipline approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes. Atau semacam memang kegiatan internal audit ini membantu organisasi kita begitu ya untuk mencapai tujuannya melalui sebuah pendekatan yang sistematis dan disiplin, dilakukan secara disiplin terus-menerus itu dalam mengevaluasi dan juga meningkatkan efektivitas dari sistem manajemen risiko yang sudah dimiliki, kemudian pengendaliannya dan juga tata kelolanya. Nah, kemudian untuk yang pengertian kedua saya ambil dari standar audit intern pemerintah Indonesia. Jadi kita auditor intern pemerintah ini memiliki memiliki standar tersendiri begitu ya, yang menjadi acuan atau standar ketika kita melakukan audit. Nah, ini kebetulan yang terbaru kemarin ada di tahun 2021. Nanti saya akan share juga ke teman-teman, jadi mungkin bisa untuk bacaan ya teman-teman kalau ingin tahu seperti apa proses audit yang dilakukan. Jadi untuk di SAIP sendiri, audit internal ini diterjemahkan sebagai pengawasan internal. Jadi memang untuk pengawasan internal sendiri merupakan serangkaian atau proses kegiatan yang meliputi audit, kemudian review, evaluasi, pemantauan, kemudian kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan ini sudah dilakukan sesuai dengan tolak ukur ya, atau kriteria begitu ya, atau kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Jadi diterjemahkan secara luas untuk pelaksanaan pengawasan intern ini bisa dengan kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lain. Pengawasan lain ini cukup banyak, nanti bisa kita jelaskan di slide-slide selanjutnya. Nah, mungkin yang saya tarik ya, yang kami tarik dari dua pengertian ini, untuk kegiatan audit ini sama-sama dikelompokkan dalam dua proses atau dua kegiatan penting, yaitu ada assurance atau penjaminan begitu, dan juga consulting. Jadi ada dua hal yang sama yang merupakan peran dari auditor internal. Kemudian mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa memang untuk audit ini kita tekankan internal, karena memang audit yang kita lakukan ini audit yang kita laksanakan sendiri begitu ya, oleh kita APIP yang merupakan bagian dari organisasi Badan POM ini sendiri. Jadi ini kita bedakan dengan audit eksternal ya. Audit eksternal itu nanti akan ada lagi, dan ini akan dilakukan oleh lembaga atau oleh pihak eksternal, dalam hal ini untuk di pemerintahan. Untuk audit eksternalnya akan dilaksanakan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan.
Mungkin ke slide sebelumnya mungkin ya Mas Jihan, sebelum jenis audit. Nah, yang jasa asuransi, nah ini yang tadi sempat saya singgung, jadi memang ada dua proses gitu ya, atau dua kegiatan yang kita lakukan, yaitu jasa asuransi, kemudian jasa konsultasi. Untuk jasa asuransi ini secara teori pengertiannya penilaian objektif ya, yang dilakukan atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan secara independen. Nah, kemudian untuk konsultasi ini pemberian saran atau permintaan khusus dari klien dalam ini auditi, dan di dalam pemberian jasa konsultasi ini kita tidak ada batasan ya, kita tidak memegang tanggung jawab manajemen. Jadi kita hanya memberikan saran, namun untuk decision atau keputusan itu tetap sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen. Nah, untuk apa sih yang membedakan asuransi dan konsultasi ini? Nah, kalau untuk asuransi ini apa ya, lebih kita melaksanakan secara independen atas suatu proses tata kelola, manajemen risiko, kemudian kegiatan pengendalian seperti itu. Dan ini kegiatannya mencakup kegiatan rutin kita gitu ya, seperti audit, review, evaluasi, pemantauan, itu hal-hal yang memang kita lakukan secara terus-menerus, sebuah proses yang berkelanjutan. Nah, sedangkan untuk jasa konsultasi ini pemberian saran atau rekomendasi begitu ya atas permintaan khusus atau memang sesuai dengan permohonan atau permintaan dari klien kita atau dari audisi kita. Dan ini jasa atau apa ya, pemberian sarannya ini terkait hal apa ini nanti sesuai dengan kebutuhan klien. Jadi disepakati begitu ya, istilahnya ada permintaan dari auditi kita, kemudian hal apa atas hal apa, nah nanti di situ disepakati seperti apa untuk pelaksanaannya. Dengan catatan tadi ya, tetap kita hanya memberikan saran atau rekomendasi, sementara untuk pengambilan keputusan akhir itu nanti tetap menjadi tanggung jawab manajemen, dan tidak ada proses apa ya, pengalihan tanggung jawab menjadi tanggung jawabnya auditor gitu. Kita melaksanakan ini karena saran auditor tidak seperti itu. Jadi kita memberikan syarat, namun sepenuhnya untuk keputusan akhir itu ada di manajemen. Nah, untuk kegiatan konsultasinya ini juga cukup banyak yang dilakukan di Utama ini, dan mungkin teman-teman juga sudah dengar, atau mungkin di PKS atau di pelatihan, atau mungkin sudah pernah mendapatkan informasi terkait dengan hal ini. Kita punya sarana untuk media untuk konsultasi online ini, kita memiliki aplikasi solusi, ini bisa diakses oleh seluruh pegawai Badan POM, dan masing-masing bisa memiliki akun gitu ya, bisa langsung bertanya di situ mengenai hal-hal tupoksi, kemudian tata pemerintahan, kemudian bisa cukup bermacam-macam, nanti ada kategorisasinya untuk hal-hal apa yang bisa dikonsultasikan. Kemudian ada juga pendampingan atau asistensi, kemudian nanti ada sosialisasi, bimbingan teknis, dan juga pelatihan-pelatihan yang terkait seperti manajemen risiko gitu ya, yang memang inspektur utama juga sering melakukan. Mungkin bisa lanjut, Mas Jihan. Nah, ini untuk yang kedua kita akan bicara terkait dengan jenis audit. Secara garis besar untuk jenis audit ini, saya mengambil, mungkin sebenarnya saya sampaikan terlebih dahulu, saya mengambil materi ini berdasarkan modul dari pelatihan audit yang dilaksanakan di Pusdiklatwas BPKP, modul audit intern 2014. Ini Mas, secara garis besar ada 3 jenis audit begitu ya. Yang pertama ada audit keuangan, dalam hal ini adalah audit atas laporan keuangan, kemudian yang kedua ada audit kinerja. Nah, untuk audit kinerja ini, untuk pengertiannya adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang bisa terdiri atas audit atas aspek ekonomi, kemudian efisiensi dan juga efektivitas, kemudian ketaatan terhadap peraturan atau kebijakan lain begitu. Nah, kemudian yang terakhir ada
audit tujuan tertentu. Nah, untuk audit tujuan tertentu ini di luar dua jenis audit yang tadi, yang keuangan dan kinerja ya. Ini biasanya bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas suatu hal yang diaudit gitu. Nah, mungkin yang pertama kita bicara lebih detail terkait dengan audit keuangan. Untuk audit keuangan sendiri ini ada dua jenis kalau berdasarkan teori. Audit keuangan yang memang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LK. Nah, untuk audit ini kita di Inspektor Utama Badan POM tidak melakukan ya, ini dilakukan oleh BPK begitu. Jadi memang BPK ini setiap tahunnya melakukan audit terhadap laporan keuangan kita Badan POM dalam rangka untuk nanti memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada audit terhadap aspek keuangan tertentu. Jadi tidak untuk memberikan opini, namun biasanya ini hanya tertentu begitu ya, untuk misalnya mungkin terkait dengan audit atas bagian dari laporan keuangan, kemudian atau audit terkait dengan laporan penerimaan atau pendapatan, seperti itu. Secara umum kalau di kita juga audit keuangan ini menjadi apa ya? Menjadi seperti bagian. Kalau di kita memang sebetulnya tidak ada spesifik menyebut audit keuangan. Jadi memang kalau yang biasa kita lakukan selama ini adalah audit operasional. Nah, di audit operasional itu nanti ada apa ya, satu bidang atau satu komponen yang kita audit terkait dengan keuangan. Namun memang juga lebih ke operasional terkait keuangannya sendiri. Jadi bukan dalam hal laporan keuangan secara khusus begitu. Jadi itu menjadi bagian dari audit operasional yang kita lakukan. Kemudian untuk audit kinerja, nah untuk audit kinerja kita pernah melakukan di inspektorat ini secara khusus begitu ya, kita menyebut audit kinerja. Itu kalau seingat saya kami pernah melakukan audit kinerja terkait dengan kinerja penindakan, yang mana itu diampu oleh Kedeputian Bidang Penindakan. Jadi kita secara khusus untuk audit itu kita melakukan audit terhadap kebijakan dan kinerja penindakan mulai dari kebijakan-kebijakan di pusat atau di Kedeputian yang dikeluarkan oleh Kedeputian sampai kita melihat penerapannya di masing-masing UPT atau di balai begitu. Jadi memang satu rangkaian panjang seperti itu ya auditnya. Kita mulai dari pusat terlebih dahulu, kita lihat kebijakannya seperti apa, kemudian kita sampling ke unit-unit ke balai ya terkait dengan penerapannya itu. Nah, lalu kita bawa lagi ke pusat seperti itu. Dan itu memang agak beda dengan audit operasional biasa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan audit pada pangan ya, Kedeputian Bidang Pangan Olahan, jadi Kedeputian 3. Jadi sama juga seperti itu, terhadap kebijakannya kita lihat dulu di pusat seperti apa, kemudian kita sampling ke UPT-UPT di daerah, dan nanti kita bawa ke pusat lagi gitu untuk kita konfirmasikan ke pemilik kebijakannya. Nah, mungkin teman-teman di sini kalau ada yang redistribusi begitu ya, mungkin sudah sering bertemu dengan kita di inspektorat, baik untuk audit operasional, audit kinerja, mungkin juga sudah sedikit paham seperti apa untuk proses auditnya. Mungkin ada yang pernah dipanggil gitu ya, atau diminta bertemu dengan inspektorat ketika kita di balai, mungkin sudah tahu sedikit. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah bekerja di sektor swasta, mungkin sebagai auditor, baik itu mungkin di perusahaan, di bank, atau mungkin di kantor akuntan publik gitu ya, mungkin auditnya juga nanti akan beda, karena kita memang tidak hanya audit terkait dengan keuangan saja, tapi memang akan sangat luas begitu ya audit yang dilakukan di inspektorat utama ini. Kemudian yang terakhir, audit tujuan tertentu. Nah, ini memang tadi audit tujuan tertentu ini di luar dua jenis audit tadi ya. Ini biasanya ada cukup banyak sih audit tujuan tertentu ini. Bisa audit investigatif, kemudian audit ketaatan, kemudian audit tindak kecurangan, kemudian audit dalam rangka menindaklanjuti PTGR, kemudian untuk menindaklanjuti pengaduan seperti itu, termasuk audit
kepegawaian. Nah, ini nanti cukup banyak sebetulnya, tidak hanya itu. Ada macam-macam sih kalau di modul, nanti mungkin bisa dipelajari atau akan mendapatkan informasi lebih komprehensif ketika teman-teman mengikuti pendidikan pelatihan di Pusdiklatwas BPKP. Tapi memang yang paling sering yang dilakukan oleh inspektorat sendiri kalau terkait dengan audit tujuan tertentu ini lebih ke tadi. Jadi audit untuk dalam rangka penelusuran pengaduan, kemudian termasuk audit kepegawaian juga pernah dilakukan, karena kita juga sempat memiliki auditor kepegawaian, tapi sepertinya terkait dengan audit kepegawaian ini sendiri ada sedikit perubahan kebijakan ya dengan BKN-nya, karena ini kan berkiblatnya ke BKN. Nah, ini saya juga kurang paham, kurang tahu apakah nanti ke depan akan dilakukan lagi begitu. Namun yang jelas kita sendiri sepertinya sampai 2021 masih memiliki auditor kepegawaian sih. Nanti kalau untuk ke depan apakah akan tetap dilakukan atau tidak, mungkin nanti bisa kita lihat akan seperti apa kebijakan ke depannya. Ya, mungkin bisa lanjut Mas Dian. Ya, selanjutnya terkait dengan proses audit. Nah, ini untuk proses audit sendiri bisa kita kategorikan atau kita bagi dalam 3 poin. Poin input, proses, dan output. Input ini tentu saja adalah apa saja yang kita perlukan gitu ya untuk audit itu. Kita harus memperoleh informasi sebanyak mungkin terkait dengan audit kita, kemudian persiapan-persiapan, kemudian termasuk tadi ya, mengumpulkan informasi itu cukup banyak kegiatannya, jadi bisa laporan, kemudian macam-macam lah. Kita harus cari tahu terlebih dahulu informasi tentang audit kita atau tentang klien yang akan kita audit ini. Nah, kemudian proses garis besar ini mengevaluasi kesesuaian informasi dengan bukti dukung dan kriterianya. Kemudian outputnya, yang menjadi output tentunya laporan hasil audit. Ya. Nah, laporan hasil audit ini nanti akan menjadi semacam pendukung untuk pengambilan keputusan bagi pimpinan. Ya, lanjut untuk tahapan. Secara garis besar perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Nah, untuk perencanaan sendiri ada banyak hal yang dilakukan, ada beberapa hal seperti penetapan tujuan dan lingkup penugasan. Nah, ini tadi seperti misalnya untuk lingkup penugasan ini apakah termasuk lingkup auditnya ya, apakah kita mau audit tahun berjalan, ongoing, atau mau mengaudit post audit tahun anggaran sebelumnya, seperti itu. Kemudian termasuk juga apakah jenis auditnya, apakah akan operasional, ataukah akan kita audit kinerja, begitu. Kalau audit kinerja terkait dengan apa, nah itu termasuk dalam tahap perencanaan. Nah, kemudian pemahaman auditi, tadi yang saya sampaikan di atasnya yang input, jadi kita memang harus sebanyak mungkin memperoleh informasi mengenai auditan kita, termasuk data-data dokumennya, identifikasi dan penilaian risiko. Kalau ini sih kita sebetulnya nggak melakukan lagi, karena masing-masing unit di Badan POM ini sudah memiliki manajemen risikonya sendiri, jadi mereka sudah punya peta risiko, identifikasi risikonya, dan ada proses juga di penilaian manajemen risiko itu, ada desk-nya juga. Jadi ini proses ini sebetulnya di luar audit. Biasanya kalau audit kita tinggal minta jadi aja begitu ya ke audit kita. Nah, ini nanti akan menjadi dasar juga dari pelaksanaan audit kita. Kemudian identifikasi pengendalian kunci, ini sebetulnya di audit kinerja sih. Kalau identifikasi pengendalian kunci ini, evaluasi pengendalian, ini termasuk dalam proses audit kita juga. Nanti kita lihat apakah pengendaliannya itu cukup, atau kita sebagai auditor bisa menyarankan mungkin ada penambahan pengendalian atau pengendaliannya harus diganti, seperti itu. Tapi sebenarnya proses ini semua ada proses tersendiri di proses penilaian untuk manajemen risiko.
Kemudian penyusunan rencana pengujian termasuk metode yang akan kita gunakan di sini. Penyusunan program audit, ini nanti ada sendiri slide-nya, nanti saya juga akan coba sedikit sharing. Kemudian pengalokasian sumber daya, ini cukup macam-macam sih, termasuk sumber daya ini termasuk untuk personilnya seperti itu. Kemudian selanjutnya langsung pelaksanaan saja, Mas Dian. Pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaan sendiri ada 3 ya. Saya mau menyampaikan 3 poin terkait dengan pelaksanaan ini. Ada pengujian dan pengumpulan bukti, kemudian nanti ada evaluasi bukti dan pengambilan kesimpulan, serta pengembangan temuan dan rekomendasi. Pengujian dan pengumpulan bukti ini lebih ke pendalaman pemeriksaan kita. Jadi kita ketika melakukan audit itu kan kita mengumpulkan bukti-bukti ya, dan di situ bukti-bukti ini nanti ada beberapa jenis juga. Nanti akan kami coba sampaikan juga. Jadi untuk bukti secara umum ada seperti bukti fisik, dokumen, analisis, keterangan seperti itu. Kemudian evaluasi bukti dan pengambilan kesimpulan. Nah, kita ketika melakukan audit itu kan kita mengidentifikasi permasalahan-permasalahan atau poin-poin apa begitu ya yang kita temukan dalam pelaksanaan yang kita temukan ketika kita melaksanakan audit itu. Nah, kita identifikasi, kemudian kita buat daftar permasalahan atau calon temuan lah seperti itu. Nah, nanti kita akan konfirmasikan ya ke audit kita, nah, untuk memperoleh penjelasan atau informasi sebanyak mungkin lah, sekomprehensif mungkin untuk mengambil untuk membantu kita atau mendukung kita ketika kita mengambil kesimpulan gitu, karena agar jangan sampai kita salah nyimpulin ketika kita audit gitu. Jadi memang harus ada konfirmasi ke audit kita. Kemudian nanti ada pengembangan temuan dan rekomendasi. Setelah kita memperoleh bukti-bukti, kemudian kita konfirmasi, kita memperoleh informasi yang cukup banyak dari hasil konfirmasi itu, tentu dari temuan awal yang tadi itu, poin-poin awal yang kita temukan yang udah kita identifikasi itu, kita bisa mengembangkan lebih lanjut temuannya. Atau ketika memang hal tersebut ternyata bukan masalah, berarti harus kita coret dari list gitu. Mungkin ada di poin-poin lain yang justru menjadi akar dari masalah tersebut yang bisa kita kembangkan lebih jauh, atau kita cari yang sebetulnya untuk root permasalahannya itu apa gitu, dan kita bisa memberikan rekomendasi yang perbaikannya ke depannya gitu. Nah, mungkin bisa dilanjut, Mas Dian. Bukti aja langsung. Ya, bukti audit tadi yang seperti sudah disinggung di slide atas. Ini juga saya ambil dari modul untuk audit intern ya yang ada di BPKP. Jadi secara garis besar ada empat jenis bukti, ada bukti fisik, kemudian bukti dokumen, bukti keterangan, dan bukti analisis. Kalau untuk bukti fisik atau pengujian fisik ini bisa dibilang bukti yang kita peroleh sendiri begitu ya. Jadi kita lihat dari ketika kita melakukan observasi atau pengamatan, kita dapatkan secara langsung. Nah, biasanya ketika seorang auditor melakukan pengamatan atau observasi ini, kita akan menuangkan lah hasil pengamatan atau observasi kita ini ke media lain, atau sebagai istilahnya untuk menyimpannya ya, atau menuangkan ke suatu media. Misalnya mungkin ketika kita cek fisik gitu ya, atau kita kan kalau audit itu salah satu prosedurnya ada cek fisik. Nah, kita biasanya menuangkan ke berita acara pemeriksaan fisik begitu. Atau kita memfoto, kemudian kita juga mungkin bisa membuat semacam surat pernyataan bahwa dari hasil pemeriksaan fisik kita melihat kondisi yang seperti ini, kita
kita mintakan pernyataan dari PIC terkaitnya yang di pihak auditnya seperti itu. Nah, itu yang dinamakan bukti fisik, pengujian fisik. Seperti itu kira-kira. Yang mungkin nanti secara komprehensif akan lebih dijelaskan ya oleh para widya iswara di PPKP untuk lebih mendalam mengenai pengertian bukti fisik ini. Cuman kalau gambarannya, kalau kita audit dari pengalaman audit ya seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi apa yang kita lihat sendiri atau kita peroleh sendiri sebagai seorang auditor, kemudian kita tuangkan di media lain gitu ya, seperti berita acara, surat pernyataan, seperti itu. Kemudian selanjutnya bukti dokumen, ini mungkin yang paling banyak ya kalau audit, bukti yang kita peroleh ini bukti dokumen. Jadi biasanya ini memang kita peroleh dari dokumen yang mengandung suatu informasi penting gitu ya. Jadi di sini harus, tapi ini juga nggak bisa langsung apa ya kita ambil sebagai bukti gitu. Tentu kita harus memverifikasinya terlebih dahulu gitu kan. Apakah bukti ini cukup kuat, bukti yang cukup mendukung gitu ya untuk pengambilan kesimpulan kita seperti itu. Nah, untuk bukti dokumen bisa macam-macam ya. Kalau untuk pelaksanaan audit mungkin bisa, kalau terkait keuangan mungkin kwitansi begitu ya, atau PKU bekas umum, atau surat perintah membayar, atau SPPD, macam-macam untuk kalau untuk kinerja juga mungkin bisa ada laporan bulanan, laporan kegiatan, atau laporan-laporan lain yang memang disyaratkan gitu ya oleh satu pedoman kegiatan tertentu. Ini nanti akan cukup banyak di sini. Nah, kemudian selanjutnya ada bukti keterangan. Bukti keterangan ini biasanya keterangan yang kita peroleh dari pihak lain, bisa berdasarkan pernyataan tertentu gitu ya. Ketika kita melakukan konfirmasi, kita kan akan mendapatkan pernyataan atas informasi-informasi tertentu dari pihak yang kita konfirmasi. Nah, itu bisa kita tuangkan dalam sebuah dokumen berita acara seperti itu ya, misalnya BAPK atau BA hasil konfirmasi. Nah, itulah yang dinamakan bukti keterangan. Jadi ini diperoleh dari pernyataan atau keterangan dari pihak lain gitu. Pihak lainnya ini cukup luas juga, bisa audit kita, pihak yang sedang kita audit, atau pihak ketiga gitu. Misalnya mungkin kalau kita audit ke PBJ, pengadaan barang jasa, mungkin dari penyedia gitu kan. Ketika kita melakukan proses audit PBJ itu, kita bisa minta konfirmasi juga dari pihak penyedia. Nah, nanti informasi atau keterangan dari pihak penyedia itu berarti menjadi bukti keterangan dari pihak ketiga. Ketika kita mungkin audit kinerja pelayanan publik, nah mungkin kita kan melakukan verifikasi pemerintahan atau cek gitu ya ke mungkin pelanggan kita gitu ya, terkait dengan kinerja unit yang kita audit. Nah, itu berarti konfirmasi kita ke pihak ketiganya itu mungkin dari tadi penerima layanan dari audit kita. Kita tuangkan juga dalam berita acara hasil konfirmasi ini, bisa menjadi bukti keterangan. Kemudian untuk bukti analisis, ini bukti yang kita peroleh sebagai auditor dengan atau setelah kita melakukan analisis atau mengolah lebih lanjut data-data dari auditi. Karena kan kadang-kadang memang ya kita tuh dikasih data tuh data raw data aja gitu. Tapi seperti apa kesimpulannya itu kita harus olah sendiri, istilahnya seperti itu, kita harus gali sendiri. Nah, di sini dari hasil analisis ini kita kan bisa memperoleh apa ya, semacam insight gitu kali ya, petunjuk tentang suatu permasalahan gitu ya, untuk mendukung apakah memang ini nih kesesuaian atau ketidaksesuaian. Kita perlu melakukan analisis untuk memperoleh insight itu. Nah, dari situlah yang kita sebut bukti analisis. Mungkin itu sih untuk bukti. Kita bisa lanjut ke pembuktian ya,
pembuktian ini sebetulnya untuk pembuktian dalam audit ini atau yang sering kita sebut sebagai prosedur audit ya, urutan langkah yang ditempuh oleh auditor dalam rangka memperoleh bukti dengan menggunakan berbagai teknik audit. Nah, teknik audit sendiri itu cara yang kita lakukan untuk memperoleh bukti audit. Untuk teknik audit sendiri cukup banyak sekali di modul BPKP itu cukup banyak, cuman memang nggak semua kita lakukan. Kadang-kadang mungkin ya ini yang saya tulis di sini yang lebih sering. Kalau saya sendiri selama ini sebagai auditor paling seringnya sih ini, cuman sebetulnya tidak hanya ini, cuman kalau di sini kan ada analisis, observasi, permintaan konfirmasi, evaluasi, investigasi. Mungkin Mas Jihan next, Mas. Ya. Nah, kalau di sini kan saya menulis atau menyampaikan hanya ada beberapa ya, ada analisis, observasi, permintaan konfirmasi, evaluasi, investigasi, verifikasi, dan lain-lain. Nah, dan lain-lain ini sebenarnya cukup banyak. Ada semacam ada cek ya, ada cek, kemudian footing, cross footing, vouching, macam-macam, tracing, tracer. Cuman memang saya nggak tulis semua. Ini saya tulis yang memang sering kita lakukan. Jadi seperti analisis, ini tentu sudah pasti hal yang nggak lepas dari proses audit, karena bisa dibilang ya proses audit itu kita proses menganalisis suatu masalah ya, atau mengurai data atau informasi. Kalau secara teorisnya bilangnya mengurai data informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur atau unsur penting yang tersembunyi. Jadi kita seperti mengurai begitu ya, dari misalnya kontrak kita lihat per-part gitu ya, jadi kita teliti lagi, kita analisis lagi dari unsur-unsur kontrak itu tersendiri gitu misalnya. Kemudian observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan ini juga salah satu teknik yang paling sering dilakukan oleh auditor. Jadi kita melihat satu objek secara kontinu gitu ya, kita melihat seperti apa sih untuk proses yang dilakukan itu, kemudian sudah sesuai belum dengan aturannya, dengan kebijakannya. Ada permintaan konfirmasi. Nah, permintaan konfirmasi tadi seperti yang saya sampaikan ya, biasanya kita sudah punya daftarnya atau list permasalahan. Nah, dari situ kita jadikan list tadi ini poin ketika kita melakukan konfirmasi ke auditor kita ataupun ke pihak lain yang terkait, bisa pihak ketiga atau bisa juga sebenarnya ke expert ya, ke ahli begitu ya. Jadi tidak hanya auditing, tidak hanya pihak misalnya pihak ketiga dalam hal ini tadi seperti misalnya media, tapi bisa juga kita minta pihak lain untuk expert yang terkait seperti itu. Kemudian evaluasi, nah ini harus lakukan. Jadi evaluasi sendiri kita cara kita untuk memperoleh suatu simpulan atau pandangan gitu ya, dengan melihat hubungan atau menghubungkan berbagai informasi yang sudah kita peroleh. Kemudian investigasi, kemudian ada juga verifikasi. Nah, sebenarnya mirip sih, cuman memang kalau secara teori ada istilah-istilahnya sendiri gitu. Sebenarnya kalau kita sebagai auditor ketika audit sih kita kadang-kadang juga nggak terlalu ini ya, ini investigasi, ini verifikasi, atau ini cek, ini analisis, atau ini tracing atau footing. Itu agak mirip-mirip sebetulnya prosesnya. Kayak misalnya voting sama tracing itu kan juga mirip ya, cuma bedanya kalau kayak voting itu kan kita mulai dulu dari dari yang besarnya, jadi misalnya dari satu laporan gitu ya, baru kita runtut ke bukti-bukti pendukungnya gitu.
Nah, sedangkan kalau tracing itu kan kita dari bukti pendukungnya yang kecil-kecil dulu, baru ke laporan besarnya, itu kan sebenarnya mirip-mirip gitu. Memang kalau secara praktik kita saya nggak terlalu memperhatikan kadang-kadang hal-hal seperti itu. Cuma memang kalau di teori, di pelatihan itu diajari detailnya. Nah, mungkin saya juga nggak bisa menyampaikan banyak terkait dengan teori-teorinya. Nanti teman-teman seperti yang saya bilang akan dapat lebih komprehensif lah ketika teman-teman ini nanti dikata untuk auditor ahli, yang membentukkan auditor ahli. Jadi ini sekedar untuk gambaran aja kayak apa ketika kita audit. Nah, kemudian selanjutnya bisa lanjut mungkin ya, lanjut. Ini untuk metode sampling. Jadi memang kalau untuk kita melaksanakan audit itu kita melakukan metode sampling, karena nggak mungkin kalau kita secara populasi keseluruhan itu sepertinya agak sulit, mengingat juga waktu audit kita di inspektorat ini cukup terbatas. Jadi audit kita itu sekitar efektif 5 hari kerja saja. Jadi waktu kan 7 hari, cuman efektif biasanya 5 hari kerja saja, dengan komposisi personil itu 5 sampai maksimal 7 orang lah paling banyak. Itu juga dengan kita melaksanakan audit operasional itu kan kita memeriksa satu unit secara menyeluruh. Jadi misalnya di UPT atau di balai itu ya berarti kita memeriksa itu semua, jadi semua fungsi gitu ya, mulai dari fungsi yang dikinerja itu seperti penindakan, kemudian fungsi pemeriksaan, fungsi pengujian, fungsi infocom, kemudian kita juga melihat untuk pengelolaan keuangannya, pengadaan barang jasa, kemudian bagaimana pengelolaan BMI-nya. Jadi itu kan semua yang kita harus periksa semua. Nah, dengan komposisi personil yang terbatas, waktu juga cukup terbatas, nah itu metode yang memang kita lakukan pada akhirnya adalah dengan sampling. Dan samplingnya ini sebenarnya kalau secara teori ada dua, jadi metode random sampling dan non-random sampling. Nah, yang kita lakukan memang masih sama ini masih yang random sampling ya, jadi masih secara random sampling untuk metodenya. Kemudian lanjut ke, nah ini mungkin tadi yang saya sampaikan akan kita bahas juga terkait dengan program kerja audit. Program kerja audit sendiri sebetulnya ini kalau secara pengertian, jadi ya rancangan atau prosedur teknik audit yang disusun secara sistematis dan harus diikuti atau dilaksanakan oleh auditor dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit sendiri. Ini wajib ya, ini harusnya memang dibuat. Ini juga diatur dalam standar audit kita, ada di klausul 2240. Nah, ini bahwa memang auditor harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja untuk mencapai tujuan dan penugasan. Untuk PKA sendiri atau program kerja audit sendiri ini sebetulnya kewajiban dari ketua tim. Jadi nanti yang membuat adalah ketua tim gitu ya, dengan mendapatkan persetujuan dari pengendali teknis. Untuk formatnya sendiri secara umum tidak di apa ya, istilahnya macam-macam gitu ya, dari masing-masing ini sepertinya memiliki format masing-masing. Namun yang jelas untuk PKA ini ada hal-hal yang wajib ada gitu ya. Jadi kalau untuk formatnya sih tidak diatur secara khusus, namun poin-poin apa yang harus ada dalam PKA itulah yang wajib sama dan wajib ada di semua PKA. Jadi ada terkait dengan informasi prosedur audit kita, kemudian pelaksananya siapa gitu ya, jadi harus jelas, termasuk waktu yang diperlukan gitu ya, dan juga nomor kertas kerja KKA-nya. Jadi itu sebenarnya secara isian administrasinya itu harus lengkap gitu. Kemudian secara umum PKA ini akan mencakup langkah-langkah yang akan dilakukan oleh teman-teman auditor untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit. Seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, jadi yang harus adanya ada tujuan audit juga, kemudian alokasi waktu
itu personil gitu ya. Jadi tadi ini semua harus dituangkan dalam suatu PKA. Nah, tadi untuk PKA disiapkan oleh ketua tim, kemudian nanti akan diberikan persetujuan oleh pengendali teknis ya, direview oleh pengendali teknis. Mungkin dalam proses reviewnya nanti pengendali teknis bisa menambahkan informasi arahan terkait dengan program kerja yang akan dilaksanakan selama proses audit. Kemudian sebetulnya kalau di teori itu di modul itu harus ada review dari pengendali mutu ya, seperti itu. Cuma memang di kita belum ada, jadi biasanya sampai pengendali teknis saja, seperti itu. Nah, sebentar. Nah, mungkin bisa lanjut. Nah, ini tadi ya, jadi sebetulnya apa sih program kerja audit? Nah, program kerja audit, balik lagi Mas ya. Ya, jadi tadi ya, ini kan tadi isinya terkait dengan langkah-langkah yang harus dilakukan selama audit gitu ya. Kemudian harapannya ini membantu auditor atau anggota tim gitu ya untuk sebagai guideline ketika melaksanakan audit dan juga memudahkan untuk ketika mereview ya. Jadi karena kan pekerjaan auditor ini ada audit ini ada review berjenjangnya begitu. Jadi dari nanti dari anggota tim direview oleh ketua tim, kemudian direview oleh pengendali teknis sebelum nanti menjadi final untuk temuan audit ya. Nah, ketika ada PKA, ini akan menjadi guideline juga bagi pereview apakah yang sudah dilakukan oleh teman-teman auditor ini memang sudah sesuai dengan PKA-nya. Kemudian penghubung antara audit pendahuluan dan pelaksanaan pengujian di lapangan. Ini memang kalau secara teori memang harus ada, sebenarnya ada proses audit pendahuluan, cuman memang kalau di kita di Inspektorat atau Badan POM, audit pendahuluan ini agak sulit dilakukan. Jadi biasanya memang pendahuluan ini kita lakukan ketika kita di kantor dan memang belum bisa diimplementasikan semaksimal yang seharusnya ya. Jadi biasanya ya tadi hanya mencari data-data terlebih dahulu seperti itu. Tapi sebetulnya idealnya seharusnya ada audit pendahuluan terlebih dahulu. Dari audit pendahuluan itu nanti apa sih yang akan didalami di audit lapangan gitu. Nah, itu PKA ini harapannya sudah mengacu dari hasil audit pendahuluan tersebut gitu. Poin-poin apa yang akan dikembangkan yang dicari lagi di lapangan. Cuman memang selama ini untuk implementasinya di kita memang belum sampai sempurna itu atau belum sampai sejauh itu ya untuk pelaksanaan audit sendiri. Bersifat dinamis ini artinya PKA nggak ada mati, jadi bisa dirubah, bisa diedit sesuai dengan kondisi. Jadi ketika mungkin dari teman-teman anggota tim pun bisa, misalnya ketika pada saat implementasi atau pada saat penugasan audit ternyata ada hal-hal lain yang sebetulnya ini mungkin harusnya ada masuk di KKA, di PKA atau seharusnya ini nggak bisa dilakukan gitu ya, harusnya atau diganti gitu ya, proses ini itu bisa didiskusikan tentu saja setelah atau tentu saja nanti tetap harus mendapat persetujuan dari pengendali teknis ya. Nah, kemudian lanjut Mas. Ini tujuannya sebagai menetapkan rencana yang sistematis, kemudian dasar untuk pembagian tugas. Nah, tadi harus ada namanya ya. Jadi PKA itu bentuknya biasanya kalau selama ini yang kami buat itu per poin kegiatan yang akan diaudit. Jadi ada misalnya untuk audit balai itu ada PKA terkait dengan pengadaan, terus ada PKA terkait pengelolaan BMN, PKA pengelolaan keuangan, PKA untuk infokom. Nah, itu nanti kan ada langkah-langkahnya tuh di setiap poin PKA tersebut. Termasuk di situ ada berapa jamnya per langkah itu per kegiatan, kemudian siapa auditornya yang bertugas. Nah, itu di situ tertuang semua di situ. Kemudian untuk mengendalikan dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan audit, ini juga untuk PKA ini ada jamnya, ada waktunya, atau ada timeline-nya, dan kita sebagai ketua tim, nanti kalau sudah menjadi ketua tim maupun sebagai pengendali teknis bisa menjadikan PKA itu sebagai pegangan. Misalnya untuk hari pertama seharusnya kalau sesuai PKA ini berdasarkan jadwal atau timeline yang sudah kita susun di PKA, sudah harus ada atau sudah harus menyelesaikan kegiatan ini ABC. Ini sudah atau belum. Nah, itu bisa menjadi
poin atau guideline atau pegangan kita ketika melakukan evaluasi untuk kemajuan pekerjaan audit. Membantu melatih para anggota tim audit yang belum berpengalaman. Nah, ini juga untuk auditor ini kan banyak yang baru atau kadang-kadang mungkin auditor A ini terbiasa misalnya megang pengujian terus gitu. Nah, ketika suatu saat dia harus menguji atau mengaudit mungkin terkait dengan Infocom gitu. Nah, ini kan baru ya. Nah, ini PKA ini karena tadi isinya langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan auditor, kemudian data-data apa yang harus diperoleh, langkah-langkah apa yang harus dilakukan itu ada di situ semua. Jadi diharapkan bisa menjadi guideline awal lah paling nggak untuk teman-teman auditor ketika akan melakukan pemeriksaan. Jadi kalau yang baru paling nggak ada pegangan dulu gitu sebelum paham gitu. Kalau yang udah paham banget sih mungkin PKA ini hanya alat bantu aja atau bahkan mungkin ya tadi akan lebih dari teman-teman bisa lebih mengembangkan dari apa yang tertulis di PKA. Kemudian menyediakan informasi bagi auditor berikutnya mengenai audit yang telah dilaksanakan. Ya, ini mirip-mirip sih tadi seperti yang saya jelaskan terkait membentuk melatih para anggota tim yang berpengalaman karena tadi ada deadline ya poin-poin kegiatan yang harus dilakukan apa saja. Kemudian selanjutnya untuk kriteria PKA harus seperti apa, harus spesifik sesuai dengan penugasan audit tadi. Makanya kalau untuk prakteknya sendiri ada berbagai macam PKA tadi sesuai dengan poin atau ranah auditnya, kemudian harus mengandung instruksi positif. Jadi di sini memang kayak dapatkan dokumen ABCD, kemudian lakukan pemeriksaan dokumen, lakukan konfirmasi. Jadi memang kalimatnya itu nanti memang bahasanya itu bahasa instruksi gitu. Kemudian menunjukkan langkah atau prosedur audit mana yang menjadi prioritas. Ini nanti bisa tergantung jenis auditnya ya, ini sangat fleksibel. Mana yang akan diprioritaskan, urutan mana yang akan ditempatkan di awal begitu. Kemudian fleksibel, kemudian mendapat persetujuan sebelum digunakan termasuk juga perubahan-perubahan yang sudah kami sampaikan. Ini semua tetap harus berdasarkan persetujuan dari pengendali teknis setiap kita melaksanakan audit. Itu untuk PKA. Terus selanjutnya kita ke kertas kerja audit atau KKA. Nah, kalau tadi kan PKA ini prosedur atau teknik atau apa ya, langkah-langkah yang akan dilakukan ketika audit apa saja. Nah, untuk KKA-nya ini sendiri adalah dokumentasi dari pelaksanaan PKA tadi gitu. Jadi teman-teman auditor, teman-teman anggota tim menuangkan yang sudah dia kerjakan berdasarkan PKA ke dalam KKA ini. Pengertiannya ini, jadi catatan dokumentasi yang dibuat oleh auditor mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik yang digunakan, prosedur audit yang ditetapkan, dan juga sampai dengan simpulan-simpulan yang sudah dilakukan. Ini untuk kewajiban dokumentasi ini juga diatur di standar, jadi ini di klausul 2330 bahwa auditor harus mendokumentasikan informasi yang cukup andal, relevan, bermanfaat untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan. Jadi semua yang sudah dikerjakan oleh auditor itu harus dituliskan atau dicatatkan di KKA, jadi di kertas kerja audit tadi. Jadi jangan sampai ketika audit itu yang dituangkan di KKA hanya hasilnya aja gitu, tidak sesuai gitu. Misalnya ada temuan ini gitu. Tapi langkah dari awal ketika teman-teman mulai mengumpulkan buktinya itu, mengumpulkan data itu apa saja, kemudian mengevaluasinya, kemudian tadi kan mengevaluasi atau pembuktiannya itu kan cukup banyak ya, itu semua harus ditulis. Jadi termasuk ketika konfirmasi itu hasil konfirmasinya itu dituangkan semua di KKA. Kemudian saya melakukan cek atau melakukan tadi ya ada berbagai teknik audit itu semua dituliskan. Nanti dari situ baru di akhir akan ada kesimpulan dari apa yang sudah dilakukan ketika dibandingkan dengan kriterianya, kesimpulannya seperti apa, apakah ada ketidaksesuaian atau tidak, itu semua harus ditulis. Jadi baik itu tidak ada
ada ketidaksesuaian maupun tidak, itu tetap harus ada di KKA, karena KKA ini beda cerita sama temuan audit ya. Kalau temuan audit kan mungkin nggak semua, kan hanya hal-hal yang tidak sesuai saja yang kita up gitu ya. Tapi kalau di KKA ini senjata apa ya, sebagai pengaman kita juga sebagai auditor gitu, bahwa memang kita sudah melakukan proses audit ini sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan PKA, dan sudah kita lakukan teknik-teknik pembuktian yang juga sudah sesuai gitu. Kita menyimpulkan ini ada dasarnya gitu. Jadi tidak hanya kesimpulan akhir. Karena kadang-kadang penyakitnya auditor itu KKA ini hanya ya tiba-tiba isinya temuan audit aja gitu, nggak kelihatan. Kalau kita tarik lagi ke belakang, bingung sendiri kadang-kadang kok bisa ya kita dapet ini gitu, karena tadi KKA-nya nggak lengkap gitu. Dari proses awal yang kita lakukan sebagai auditor nggak kita tulis semua gitu, padahal inilah pengaman kita sebagai auditor. Itu sih kalau saya bilang, kalau saya sendiri seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat. Nah, ini pendukung laporan audit ya, karena tadi ya merupakan penghubung antara audit yang sudah kita lakukan kemudian dengan laporan hasil audit kita. Jadi harapannya memang tadi yang seperti saya sampaikan, temuan audit yang muncul di laporan hasil audit itu dapat merujuk ke KKA kita. Jadi memang sudah kita peroleh atau kita temukan semuanya sudah berdasarkan prosedur dan itu lengkap di KKA kita. Kemudian merupakan dokumentasi informasi ya, untuk mendokumentasikan seluruh informasi yang kita peroleh selama kita melakukan audit, mulai dari perencanaan sampai dengan konsep LHA. Kemudian identifikasi dan dokumentasi temuan audit. Ini kan tadi ya mencakup seluruh masalah yang kita temukan selama pelaksanaan audit. Kemudian membantu juga untuk auditor ketika kita membahas dengan auditi. Gitu. Jadi kalau kita sedang diskusi dengan auditi, kalau KKA kita lengkap dari awal prosesnya semua kita tulis, kalau ada sanggahan juga kita punya bukti yang atau kita punya penguat ya berdasarkan KKA yang kita sudah susun. Nah, itu jadi pendukung ketika kita melakukan diskusi atau pembahasan dengan audit kita. Kemudian untuk sebagai media untuk review pengawas atau dalam hal ini pengendali teknis maupun ketua tim ya, jadi untuk sarana untuk melihat, memonitor dan menilai juga kecukupan teknik dan prosedur audit, karena memang seyogyanya sih review itu memang dilakukan dari mulai KKA juga, jadi tidak hanya di tahap akhir di temuan audit, tapi mulai dari penyusunan KKA dari teman-teman auditor ini seyogyanya memang direview berjenjang juga dari ketua tim maupun pengendali teknis. Cuma memang mungkin selama ini juga terus terang memang belum semua ya, jadi belum bisa sedetail itu begitu. Biasanya kita ya memang masih di temuan audit di akhir saja sih. Nah, nanti mungkin ke depan bisa untuk menjadi perbaikan kita bahwa memang review juga harus dilaksanakan menyeluruh dari mulai awal. Kemudian masih di tujuan dan manfaat ini untuk bahan pembuktian. Nah, ini juga bisa untuk menjadi alat ketika misalnya gitu ya ternyata ini menyentuh ranah hukum atau sampai ada dibawa kasus ke pengadilan. Kalau kita auditor punya KKA lengkap, ini bisa menjadi pendukung kita bahwa kita memang sudah melakukan audit sesuai dengan prosedur dan standar seperti itu, sehingga dalam pengambilan kesimpulan ini memang sudah sesuai. Gitu. Ini bisa menjadi alat lengkap ya, atau alat untuk membela diri lah ibaratnya, ketika misalnya sampai suatu saat gitu ya, paling buruknya itu ada permasalahan terkait dengan ranah hukum. Kemudian bisa menjadi referensi juga, ini untuk bisa di next Mas. Ya, maaf. Ya, kemudian yang kedua, itu bisa menjadi referensi juga untuk perencanaan atau penugasan periode selanjutnya, begitu ya. Kemudian
bisa juga untuk membantu auditor ekstern. Nah, ini memang kadang-kadang kita juga, bukan kadang-kadang sih, cuman kalau selama ini biasanya LHA itu selalu diminta oleh auditor ekstern, dalam hal ini BPK, jadi hasil audit kita itu selalu diminta. Kalau KKA sih sepertinya alhamdulillah belum pernah gitu ya. Tapi ini memang kalau secara teori sih salah satu manfaatnya ini untuk membantu auditor ekstern gitu ya ketika melakukan evaluasi sistem pengendalian intern audit. Kemudian jadi bisa apa ya? Jadi auditor ekstern ini bisa melihat nih pekerjaan auditor kita sebagai APIP ini sudah apa namanya bisa di dievaluasi oleh auditor ekstern gitu. Kalau di teorinya sih bilangnya begitu gitu. Apakah nanti selanjutnya bisa dijadikan atau bisa dimanfaatkan oleh mereka gitu. Cuman memang kalau selama ini yang diminta sih masih sebatas laporannya aja, laporan hasil auditnya aja. Kalau KKA sih selama ini nggak pernah diminta sih, dan semoga nggak akan pernah juga ke depannya. Kemudian untuk sarana pengendalian mutu, dalam hal ini kita memang ada sistem peer review ya. Jadi untuk di sistem APIP ini di kementerian lembaga ini kita ada yang namanya peer review. Jadi biasanya itu kita di review antar inspektorat antar lembaga. Kalau kita di Badan POM baru sekali kemarin tahun 2021 awal itu kita direview oleh teman-teman dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Nah ini KKA ini juga akan direview. Jadi kemarin juga diminta KKA-KKA-nya akan direview sebagai pertanggungjawaban auditor gitu, bahwa memang kita sudah melaksanakan sesuai standar audit. Karena memang kalau peer review antara APIP ini kan dia melihat kesesuaian dengan standar AIP tadi ya. Jadi di situ KKA harus sebaik mungkin gitu ya, selengkap mungkin gitu. Karena kemarin juga waktu kita peer review, terus terang itu juga agak sedikit ini ya, kelabakan juga jadinya agak KKA-nya dibagus-bagusin, disempurnakan di akhir, begitulah istilahnya. Nah, ini harapannya ke depan nanti kita bisa ada perbaikan juga KKA ini tadi ya selengkap mungkin dan menggunakan semua kegiatan atau langkah-langkah yang sudah kita lakukan berdasarkan program kerja audit kita. Kemudian selanjutnya ini yang terakhir sih, ini KKA ya lengkap, rapi, teliti, jelas dan sistematis, relevan dan ringkas. Jadi KKA jangan terlalu luas juga, yang penting menggambarkan informasi sebenar-benarnya dan sejelas mungkin atas langkah-langkah atau kegiatan yang sudah kita lakukan selama audit. Tidak perlu terlalu bertele-tele. Yang penting informasi semua tertuang dalam KKA itu. Mungkin itu sih kalau untuk dasar-dasar audit secara umum ya. Tadi mungkin yang saya sampaikan masih umum banget, masih sekedar di permukaan karena saya juga bukan ahlinya sejujurnya. Selama ini melakukan audit juga biasanya nggak terlalu melihat ke teori juga. Dan sudah cukup lama juga sebetulnya saya dapat materi ini, sudah bertahun-tahun yang lalu. Jadi kemarin belajar juga ketika diminta dari bagian TU untuk menyajikan PKS terkait dasar-dasar audit ini. Ya mungkin sebelumnya saya mau menyampaikan juga, mungkin bisa dibantu Mas Jihan untuk SOP ya. Nah kita di Inspektorat Utama ini sebenarnya sudah memiliki SOP. Nah ini mungkin saya sambil menunjukkan ke teman-teman juga SOP-nya ini, SOP mikro untuk pelaksanaan audit kita. Mungkin nggak terlalu plek dengan teori ya, cuman secara garis besar sudah memenuhi lah paling nggak. Jadi kita memiliki SOP, ini kebetulan SOP-nya baru revisi akhir tahun lalu kalau nggak salah. Jadi ini proses ketika kita melakukan audit ya, dari awal perencanaan sampai dengan kita menyampaikan hasil audit kepada auditi atau kepada klien kita ya. Dalam hal ini di sini ada beberapa aktivitas. Nah ini untuk aktivitasnya memang nggak semua di tim audit ya, ini karena
sifatnya menyeluruh, jadi ini mulai dari awal itu ada yang memang dilakukan oleh teman-teman di bagian TU maupun di koordinator TU di masing-masing inspektorat gitu ya. Jadi mulai dari PKPT, sebenarnya sebelum ini ada penyusunan PKPT ya, saat ini sedang proses untuk yang PKPT 2022. Nah, nanti ketika sudah ada PKPT ini nanti juga ada proses input begitu ya. Sebenarnya kalau di SOP ini sudah asumsinya sudah menggunakan aplikasi nggih Pak Yudi nggih izin. Ini di sini sepertinya sudah menggunakan aplikasi begitu, nanti yang namanya inspiring audit, mungkin nanti teman-teman juga akan dapat penjelasan lebih lanjut terkait inspiring audit. Kemudian penyusunan draft penugasan. Di sini ada draft penugasan ini ada 2 poin, biasanya ST, kemudian surat pemberitahuan. Jadi ST ini surat tugas kita. Kemudian surat pemberitahuan ini surat pemberitahuan kepada audit ya, bahwa kita akan melakukan audit tanggal sekian sampai sekian. Kemudian biasanya sih sebetulnya ada ketika kita menyampaikan surat pemberitahuan juga akan menyampaikan surat permintaan data. Jadi apa saja yang kita perlukan untuk audit kita gitu. Kalau selama ini kita biasanya minta data itu kalau bisa yang bentuknya digital, karena memang sebenarnya sudah banyak yang digital atau file, bentuknya file begitu ya, jadi tidak lagi memeriksa dokumen fisik lah ibaratnya, apalagi dengan keadaan masa pandemi ini, jadi memang sudah sampai dengan tahun 2021 kemarin sih sudah bisa dibilang hampir sebagian besar itu memang dengan data digital, kecuali seperti untuk dokumen keuangan yang memang masih banyak dokumen fisik ya. Meskipun juga sudah banyak juga yang sudah mulai men-scan seperti itu. Kemudian untuk dokumen di pengujian itu seperti CPLCP, surat atau laporan hasil pengujian itu juga sebenarnya masih fisik juga, tapi teman-teman balai juga sudah mulai banyak yang melakukan digitalisasi atau men-scan lah paling nggak seperti itu. Nah itu kita biasanya minta sekitar kita sih satu minggu sebelum audit. Cuman kadang-kadang juga karena berbagai hal mepet juga, kadang-kadang 3 hari sebelum audit pun juga belum terkumpul gitu. Padahal kan sebenarnya harapannya kita bisa mempelajari terlebih dahulu gitu ya. Cuman ya biasanya kita menyesuaikan sih, karena memang kan kondisi ini dipengaruhi banyak hal gitu ya. Kemudian draft program kerja audit tadi yang saya juga sudah sempat sampaikan, ini kewajiban tim. Ini juga seharusnya sih sebelum pelaksanaan audit ke lapangan itu sudah ada, cuman ya tadi balik lagi masih banyak hal yang harus kita perbaiki karena kadang-kadang PKA audit ini juga masih tertinggal gitu. Karena tadi teman-teman udah saking ahlinya ya, jadi kadang-kadang sudah langsung jalan gitu tanpa PKA gitu. Cuma memang kalau untuk yang teman-teman baru memang harus kita fokuskan juga untuk teman-teman yang masih baru. Nah, kemudian ketika kita melaksanakan audit, kita melaksanakan entry meeting ya. Nah, di entry meeting ini nanti kita menjelaskan terkait dengan rencana pelaksanaan audit kita, kemudian jadwal audit kita, personil, seperti itu. Kita bertemu dengan auditi dan kita akan menuangkan ke dalam berita acara entry meeting. Namun entry meeting ini khususnya selama masa pandemi ini kita lebih banyak untuk entry meeting kita lakukan secara daring. Jadi kita biasanya Zoom gitu. Kita masih di Jakarta, kita Zoom. Jadi sebelum kita datang ke unitnya atau ke balainya, kita Zoom terlebih dahulu untuk entry meeting seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ketika pelaksanaan audit tadi ya, jadi berdasarkan PKA, auditor melakukan proses audit dan menuangkan ke kertas kerja audit di aktivitas 6. Nah, untuk jangka waktu audit sendiri, kalau kita selama ini 7 hari, biasanya berangkat hari Minggu, pulang hari Sabtu, jadi efektif itu 5 hari lah. Nah, tapi sebelumnya itu tadi, jadi kalau sebelumnya kita udah bisa dapat data dukung, data-data dari auditi sih agak lebih mudah, kita sudah bisa mencari lah ibaratnya ya, hal-hal apa aja sih yang akan kita kembangkan ketika kita ke unit. Tapi ya tadi kadang-kadang memang
masalahnya mepet-mepetnya dia waktu lagi. Seperti itu, kemudian setelah semua proses audit, kita menyusun draft temuan audit. Tadi berdasarkan KKA tadi, kita menyusun temuan audit. Kemudian kita akan sampaikan temuan audit ini sementara ya, karena kan masih sementara berdasarkan KA kita akan sampaikan ke audit team. Sebentar, saya minum dulu. Nah, selanjutnya kita melakukan exit meeting dengan audit kita. Tadi dengan lengkapannya itu ada TA tadi, konsep temuan audit sementara kita, dengan surat pengantar temuan audit. Dari situ nanti diharapkan teman-teman dari audit ini sudah akan membuat rencana aksi atas perbaikan hasil temuan audit kita. Nah, itu setelah exit meeting, nanti kita akan menunggu begitu ya tanggapan dari audit kita untuk menentukan rekomendasi apa yang paling tepat. Jadi, dari hasil audit tadi, konsep temuan, mereka akan membuat rencana aksi dan tanggapan dan menyampaikan ke kita. Baru dari sini, setelah kita memiliki tanggapan dari konsep laporan hasil audit, konsep temuan audit yang akan kita gunakan selanjutnya untuk menyusun konsep laporan hasil audit LHA. Kemudian setelah itu, setelah ada konsep laporan hasil audit, kita akan melaksanakan expose. Expose ini dengan pimpinan, bisa di inspektur utama maupun diwakilkan oleh para inspektur apabila beliau berhalangan hadir. Nah, biasanya dalam expose hasil audit ini nanti Ibu Inspektur Utama atau para inspektur akan menyampaikan semacam arahan begitu ya, mungkin hal-hal yang perlu perbaikan, termasuk rekomendasi begitu ya untuk diperbaiki untuk laporan hasil auditnya tadi. Nah, apabila dari arahan-arahan pada saat expose tadi sudah dipenuhi ya, sudah diperbaiki semua, nah nanti ini akan kita lanjutkan, kemudian akan disahkan oleh inspektur utama maupun didelegasikan kepada inspektur untuk selanjutnya apabila sudah disahkan, maka outputnya adalah laporan hasil audit, dan laporan hasil audit ini nanti akan kita sampaikan kepada auditee atau klien ya, disebutnya di sini klien. Dan jika akan kita input dalam aplikasi Sapa Apik, mungkin teman-teman di sini sudah memperoleh informasi juga terkait dengan aplikasi Sapa Apik ini. Nah, untuk selanjutnya setelah ini selesai, nanti tinggal untuk dilakukan proses monitoring dan evaluasi tindak lanjut dari auditee ya, berdasarkan laporan hasil audit kita tadi. Nah, Monef sendiri nanti akan ada pembahasannya tersendiri, mungkin di minggu depan begitu ya, terkait dengan detail Monefnya. Namun secara garis besar untuk proses audit sampai dengan penyampaian laporan hasil audit yang kita lakukan di Inspektorat Utama demikian. Jadi agak sedikit berbeda mungkin ya dengan teori. Dan mungkin nanti di praktek teman-teman akan lihat lebih banyak lah seperti apa. Karena juga mungkin agak sedikit beda ya, nggak bisa 100% sesuai dengan teori juga. Ya mungkin demikian dari saya untuk sharing terkait dasar-dasar audit yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat mungkin saya kembalikan kepada moderator Mas Ahdi. Demikian, terima kasih banyak. Monggo silakan Mas Ahdi. Terima kasih
Pak Jian yang telah menyampaikan materinya yang cukup menarik, dan selanjutnya akan kami buka sesi diskusi tanya jawab. Mungkin kepada teman-teman peserta pelatihan yang ingin bertanya atau berdiskusi langsung dipersilakan untuk raise hand atau open mic atau tulis di kolom chat seperti itu. Monggo teman-teman yang ingin berdiskusi atau bertanya dipersilakan. Mungkin masih bingung kali ya, belum ada gambaran mungkin. Nah, raise hand dari Sarah, Ayu, silakan Mbak Sarah, open mic. Mas Ahdi, selamat pagi Mbak Dian. Pagi Mbak Sarah. Ya, izin Mbak, suaranya sudah terdengar ya? Udah. Mbak Dian, terima kasih atas paparannya Mbak. Sebenarnya ini menarik ya, karena jadi lebih ngerti gitu tentang audit. Kebetulan memang saya bukan jabatan auditor, cuma saya ada penasaran Mbak tentang di awal itu kan kita membuat PKPT gitu ya Mbak. Mohon maaf Mbak, saya lagi ada di kelas, mohon maaf jika agak berisik. Pada saat di PKPT itu ada nggak sih Mbak target minimal berapa unit gitu yang harus diaudit gitu dalam waktu 1 tahun gitu. Nah kalau misalkan memang ada targetnya itu berapa? Lalu setahu saya kan masing-masing inspektorat itu memiliki wilayah pengawasan dan di mana itu tidak sedikit gitu ya. Nah, untuk menentukan unit apa yang diaudit itu, apakah ada kriteria-kriterianya apa saja gitu Mbak yang mungkin diprioritaskan gitu sih Mbak. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Sarah. Mungkin aku langsung coba jawab ya. Ya, jadi tadi sedikit saya singgung juga pas kita bahas di SOP. Jadi memang ada yang namanya PKPT, dan PKPT ini menjadi dasar untuk pelaksanaan pengawasan internal inspektorat utama ya, tidak hanya audit, itu memang semua kegiatan pengawasan internal. Nah, kalau untuk audit sendiri, untuk targetnya sendiri itu ada, jadi masing-masing inspektorat itu memiliki target. Kalau berapanya saya terus terang juga kurang tahu berapanya, cuman memang tidak bisa menyeluruh ya, jadi nggak bisa langsung sekitar 90-an lah ya, kita nggak bisa ya. Halo ya Mas, apa terdengar suara saya? Halo, Terdengar Mbak, jelas Mbak. dengar ya, ya oke. Jadi kita memang nggak bisa semua kita audit gitu ya, jadi itu harus ada prioritas. Dan untuk penyusunan PKPT lah, disitulah proses untuk menyusun semacam peta ya terkait dengan unit-unit mana yang memang harus kita prioritaskan, kita laksanakan audit. Di situ ada berbagai faktor risikonya untuk masing-masing unit itu untuk melihat skornya ya. Dan kalau setahu saya itu ada semacam kemarin itu kalau nggak salah seperti besaran anggarannya, kemudian ada temuan audit sebelumnya, kemudian ada juga termasuk pengadaannya ya, besaran paket pengadaannya, itu ada macam-macam. Kalau detailnya apa saja, saya kebetulan saya bukan tim PKPT, jadi saya juga kurang paham untuk yang terupdate. Ini karena faktor risikonya ini kayaknya agak beda juga dari yang tahun sebelumnya. Mungkin nanti ada materi tersendiri mungkin ya untuk penyusunan PKPT, tapi memang yang jelas ada dasar penyusunan untuk prioritasnya, unit mana saja yang ditargetkan untuk dilakukan pengawasan, dalam hal ini audit begitu. Cuman memang PKPT ini sendiri isinya tidak hanya audit Mbak Sarah, jadi itu kegiatan, kalau nggak salah sih semua kegiatan yang dilakukan, pengawasan intern yang dilakukan. Dan tadi jadi memang masing-masing inspektorat memiliki targetnya sendiri-sendiri. Kalau detail targetnya berapa saya kurang tahu tahun ini berapa. Memang tahun kemarin itu juga target di awal itu karena ada refocusing anggaran dan lain-lain, akhirnya ada pengurangan juga, dan sepertinya masing-masing inspektorat itu masing-masing punya pertimbangan sendiri-sendiri
Jadi seperti kayak tahun lalu kan saya di inspektor 2 ya, akhirnya dalam setahun itu memang auditnya itu sekitar kurang lebih 12 atau berapa ya, 12 unit yang diaudit. Jadi seperti itu sih Mbak Sarah yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Ya, makasih Sarah. Ya, teman-teman yang lain Ya. silakan. Yang lain lagi untuk Jadi yang auditor, bertanya. ya. Infonya sudah ada yang pernah jadi auditor di swasta ya, mungkin nanti agak beda ya siapa ya yang sudah pernah jadi auditor. Bisa sharing juga pengalamannya, monggo. Izin Mbak Dian, ada pertanyaan dari kolom chat, saya bacakan. Izin bertanya dari Mas Agi Adam, Inspektorat 2, terkait 4 jenis bukti audit tadi yang dijelaskan, apakah semuanya harus ada dalam pelaksanaan audit kita atau ada minimal standarnya gitu Mbak? Silakan Mbak Dian. Iya, apa namanya? Kalau 4 jenis itu harus ada semua, 4 jenisnya itu enggak harus ada sih Mas. Mungkin kan memang nggak bisa ya kalau semua harus ada. Cuman yang jelas kalau bukti itu kalau nggak salah ada syaratnya. Yang penting itu rekod cuma ya. Saya juga sebentar. Jenisnya sih nggak harus 4-4-nya itu. Yang penting alat bukti itu kan harus relevan, kompeten, cukup, dan material. Kalau secara jenisnya sih tidak harus ada, karena kan mungkin untuk satu kegiatan juga belum tentu tiga-tiganya, 4-4-nya ini ada gitu. Seperti itu sih. Izin Mbak Dian. Ya, silakan. Mungkin ada yang Enggak sih, bantu. menambahkan saja yang tadi pertanyaannya Mbak Sarah, kalau boleh urun rembuk. Oh iya, Pak Tri ya, monggo Pak. Iya. Ya. Kenapa saya share deh? Ini contoh. Nah, ini Pak Tri ya. Ini contoh PKPT gitu. Kan kita menetapkan kegiatan dari Januari sampai Desember. Kenapa tadi misalnya bagaimanapun kan kita harus membagi ya. Kalau kemarin saya bilang kita kan punya sumber daya itu hanya 3, SDM, uang, waktu. Apakah SDM-nya cukup untuk melaksanakan semua pekerjaan utama yang ada di inspektorat? Kegiatan pekerjaan utama itu kan ada audit, review, pemantauan, evaluasi. Itu baru yang asuransi, belum yang consulting gitu. Nah, bagaimana kita membuat perencanaan berdasarkan analisis risiko dan urutan prioritas dengan dibandingkan juga dengan analisis beban kerja yang ada di SDM di inspektorat gitu. Karena kan kita juga harus melaksanakan program atau kegiatan itu kan harus secara menyeluruh gitu. Tidak bisa kita hanya fokus ke audit gitu. Nah, audit kan hanya salah satu pekerjaan ya Mbak Dian ya. Dari nanti teman-teman juga akan. Nah, kalau gambarannya dari sisi penganggaran, dengan anggaran kita yang kemarin misalnya, kalau kemarin nih tahun 2020 nih Inspektorat 1 hanya 4,4, dengan pembagian pekerjaan yang dari audit, review, evaluasi, BIMTEK, pemantauan, pengawalan, laporan keuangan, dan pengawasan lainnya, ya dibandingkan dengan ABK, rata-rata kita tidak sampai 50% dari cakupan wilayah. Apalagi ditambah sekarang, mulai tahun ini kan semua loka kan sudah mandiri ya Mbak Dian ya. Jadi unit kita tuh kan bertambah lagi area cakupan pengawasannya. Nah, jadi unit. Jadi 102 kan. 102. Kalau bagi dua ya sekitar 50 ya. Kalau dulu itu balai itu kan 33 provinsi, 32 provinsi bagi 2 15. Cakupan kita minimal 15, tambah DKI bikin 16 kalau dulu di Inspektorat 1. Ditambah unit pusat 28 bagi 2 14. Jadi rata-rata apakah kita punya anggarannya untuk semuanya dan apakah orangnya cukup untuk melakukannya dari Januari sampai Desember. Makanya pertimbangannya dari sisi penganggaran kita juga harus membagi gitu. Berapa persen untuk audit, berapa persen untuk review. Review juga macam banyak-banyak jenisnya. Jadi kalau gambarannya sih dengan benar kata Mbak Dian tadi, dengan analisis risiko, urutan prioritas kita melihat, karena nanti di sini ada toolsnya, cara menilainya, ada bobot-pembobotan dengan bobot nanti ini pembobotan untuk menentukan skala prioritas mana yang harus dinilai gitu, mana yang harus nanti dapat urutannya nih,
mana yang skor tertinggi itu yang didahulukan untuk diaudit gitu. Dan nanti tinggal lihat apakah semuanya bisa dikunjungi. Dengan nanti kita bikin lagi ada aspek pengawasan lain nggak yang harus kita prioritaskan, misalnya apakah kita harus mengawal apa, misalnya di unit itu ada pembangunan, konstruksi, ada pengadaan modal yang besar yang harus kita pantau gitu. Dari sini kita buat tadi orangnya beserta waktunya kapan, dengan uangnya gimana gitu. Gambarannya gitu sih kalau untuk audit. Sehingga nanti kita bisa lihat pemenuhan selama setahun itu mencapai berapa. Rata-rata 1 M-an loh, lebih malah 1 M lebih itu untuk setahun itu hanya untuk audit gitu. Dari 4 M loh. Itu berarti kan udah 30% anggaran hanya untuk audit. Gambarannya gitu. Tapi itu pekerjaan yang paling utama gitu. Pengawasan kita itu ya audit gitu. Dan audit itu ya harus onsite dan harus melakukan perjalanan gitu. Makanya teman-teman auditor ini sebenarnya ya kalau jujur sih kasihan gitu. Kerjaannya ya jalan gitu. Kerjaannya yang perjalanan dinas gitu. Itu aja sih. Mungkin bisa lebih menggambarkan lah Mbak Sarah. Mbak Sarah kan perencana tuh, nanti biar Mbak Sarah yang mikirin itu. Apakah audit itu mau ditingkatkan jadi 50% misalnya. ABK-nya cukup atau enggak gitu. Kan kita menambah banyak SDM, salah satunya kita harus memberdayakan kan bagiannya nantinya. Sedangkan pekerjaan itu kan tidak hanya audit. Mungkin nanti kalau kemarin saya jelaskan pekerjaan kita itu ada asuransi, ada consulting, banyak banget kerjaan teman-teman di inspektorat kita. Itu sih. Ya, makasih Patri. Iya, itu benar, makanya tadi saya mikir apakah emang ada targetnya, target minimal gitu, karena kan auditor tuh ya tugas utamanya ngaudit. Sedangkan yang kita tahu auditor kita aja banyak di mana-mana gitu, maksudnya di acara mana-mana pasti harus ada inspektorat gitu. Untuk yang tadi kriteria sama bobotnya ya sudah menggambarkan sih Pak, jadi saya sudah mulai tercerahkan. Makasih Pak Tri, Mbak Dian. Ya betul. Iya memang bahkan tahun kemarin itu sebenarnya kan audit ini pekerjaan utama ya, tapi kayak pengalaman saya di Inspektorat 2 tahun kemarin itu baru bisa audit itu di semester 2. Karena tadi seperti yang Pak tadi sampaikan, saking banyaknya pengawasan lain yang harus kita lakukan dan yang bisa dibilang selama semester 1 itu ya tadi sibuk melaksanakan pekerjaan asuransi yang lain gitu, atau pekerjaan konsulting yang konsultasi yang lain gitu. Jadi memang itu auditnya yang sebetulnya pekerjaan pokok itu baru bisa jalan di akhir tahun, dan targetnya itu pun dikurangi gitu. Seperti itu sih Mbak Sarah. Mungkin Mbak Sarah juga tahu sih kalau belum tahun lalu. Mungkin itu tadi yang untuk bukti. Jadi memang kalau untuk bukti sendiri tadi kan ada syarat ya, ada relevan, kompeten, cukup. Nah itu bukti sebenarnya. Bapak Ibu teman-teman, mungkin sinyalnya kurang bagus di Mbak Diannya. Izin sambil menunggu Mas Hadi, saya izin untuk screenshot absen terlebih dahulu ya Mas ya. Silakan Mas Dian. Baik, dipersilakan Bapak dan Ibu terkhususnya untuk peserta wajib dari PKS ini untuk dapat open cam. Saya akan screenshot untuk data dokumentasi absensi pada kesempatan kali ini ya. Di sini ada 2 slide. Untuk yang slide pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya untuk slide yang kedua. Sebentar maaf. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik. Sekaligus ingin memberikan info kepada para peserta PKS ini, bahwa nanti setiap materi, dokumentasi, kemudian record Zoom, akan saya upload ke dalam Google Drive. Nanti linknya akan saya share ke dalam grup peserta seleksi peserta PKS ini. Kemudian akan saya update setiap harinya, seperti itu. Dan untuk khusus record Zoom-nya nanti akan juga di-upload ke dalam YouTube Inspektorat Utama. Jadi sekiranya jika Bapak dan Ibu sekalian ingin menonton kembali tentang materi tersebut, silakan menontonnya dalam
YouTube Inspektorat Utama Badan POM seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Adi. Saya kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih. Kita tunggu untuk join kembali Mbak Diannya, karena saya lihat belum join kembali. Sudah bergabung kembali ya? Ya mohon izin, maaf tapi saya tadi mental ini saya join pakai handphone. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran Mbak? Ya, mohon maaf saya nggak pakai video ya, saya join pakai handphone. Baik Ya. Mbak. Ya, makasih. Izin teman-teman, mungkin ada lagi pertanyaan atau berdiskusi dengan Mbak Dian dengan materi yang cukup menarik, dasar-dasar audit untuk pekerjaan kita ke depannya. Mungkin seperti itu. Mas Adi, saya nanya lagi boleh ya, Mbak Dian? Izin Boleh, nanya silakan lagi, Mbak. Iya Mbak. Dalam audit itu kan seperti yang tadi dibilang Mbak, banyak juga tugas pengawasan lainnya. Nah, dalam kunjungan audit itu memungkinkan nggak sih Mbak, misalkan kayak melakukan kegiatan yang lain juga tapi di unit yang di audit tersebut. Terus yang kedua, setahu saya kan laporan hasil audit itu kan sifatnya sangat rahasia gitu ya Mbak. Nah, di dalam sangat rahasia ini sebenarnya siapa aja sih Mbak yang boleh tahu gitu tentang hasil temuan audit? Karena misalkan hasil temuan audit itu kan nanti akan ada rekomendasi. Rekomendasi itu kan nanti akan ditindaklanjuti. Nah, biar kita misalkan kayak saya nih sebagai staf biasa gitu ya di inspektorat, kayak pengen tahu gitu rekomendasi apa sih yang direkomendasikan oleh auditor, misalkan unit dari IR 1 kan audit IR 2 misalkan bisa kan gitu ya Mbak. Nah itu kita sebagai staf biasa itu boleh tahu nggak sih Mbak? Gitu. Terima kasih. Ya, oke, makasih Sarah. Kegiatan pengawasan lain nih. Kegiatan pengawasan lain itu kan cukup luas ya, jadi bisa ada review, evaluasi, kemudian kegiatan yang lain-lainnya yang seperti konsultasi. Nah, yang dimaksudnya ini maksudnya ketika kita ke balai gitu ya, kita terjun lagi audit, ini sambil melakukan salah satu kegiatan ini gitu maksudnya Mbak Sarah? Iya gitu Mbak. Iya. Kalau saya menjawabnya dari pengalaman sebagai auditor ya. Jadi kalau selama ini memang seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau kita audit itu waktu cukup terbatas. Kemudian materi yang harus kita audit atau bidang yang harus kita audit dalam satu unit itu kan cukup banyak ya, gado-gado. Kita nggak hanya audit keuangan, kita kan auditnya operasional, itu ada audit dari mulai keuangan, pengadaan barang jasa, kinerja, dan itu cukup banyak dengan orang yang terbatas. Kalau saya bilang sih tidak mungkin kalau di tim itu juga ya. Cuman kalau misalnya dalam satu waktu mau ada 2 tim gitu ya, misalnya yang satu audit, yang satu review, atau yang satu evaluasi, atau mungkin yang satu terkait apa gitu ya, kegiatan lain, itu juga yang menjadi pertimbangan juga yang akan kita audiens kita nih atau objek pengawasan kita ini satu loh ya, maksudnya balai itu orangnya itu juga. Itu juga kalau menurut saya sih juga nggak memungkinkan juga gitu, jadi akan tidak efektif juga gitu untuk dua-duanya, untuk dua-dua kita audit gitu. Jadi itu akan kurang efektif ya kalau untuk kita lakukan 2 kegiatan yang bersamaan. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Mbak Dian sinyalnya kurang bagus, terputus lagi. Akan saya coba kontak kembali, mohon maaf. Ya, jadi mungkin izin menyambung sedikit yang tadi yang Mbak Sarah ya Pak. Ya. Ya, jadi kalau intinya Mbak Sarah, kalau dari pengalaman saya sendiri sih nggak efektif Mbak kalau misalnya dibarengkan dengan audit ya, karena tadi itu waktu, kemudian audit kita juga sama gitu kan, objeknya itu sama gitu.
Jadi akan agak sangat sulit lah ibaratnya kalau audit ini dibarengkan dengan kegiatan pengawasan lainnya. Kalau untuk kerahasiaan sih, kalau selama ini memang setahu saya ya untuk audit untuk LHA sendiri kan memang untuk pimpinan ya, untuk pimpinan untuk pengambilan kebijakan. Jadi yang pasti sih untuk seluruh pimpinan pihak-pihak yang membutuhkan itu sih boleh di-share gitu ya. Dan kalau untuk selain pimpinan itu juga untuk eksternal termasuk BPK, jadi untuk permintaan audit BPK. Kemudian kalau yang Mbak Sarah maksudkan tadi untuk kepentingan apa, Mbak? Kayak bikin laporan gitu sih Mbak, maksudnya mungkin nganalisis gitu ya tentang tindak lanjut. Tren analisis ya. Ya, saya rasa sih sepertinya nggak apa-apa sih kalau untuk pembuatan tren analisis seperti itu ya, karena memang itu juga salah satu kewajiban juga, termasuk untuk ketika membuat laporan pengawasan itu kan juga berdasarkan LHA atau laporan hasil audit yang kita miliki. Seperti itu sih, Mbak Sarah. Mungkin Bapak Ibu teman-teman yang lain ada yang bisa membantu saya. Kira-kira laporan hasil audit ini untuk siapa saja sih yang batasannya gitu. Kalau selama ini sih memang itu, jadi biasanya untuk audit kita, pimpinan, kemudian pihak eksternal yang membutuhkan seperti itu. Dan kalau untuk unit itu kan tadi ya bisa mengakses sendiri langsung ke SAPA APIP tadi, karena SAPA APIP ini masing-masing unit semua memiliki aksesnya atau akunnya, dan untuk auditor juga semua memiliki akunnya untuk di SAPA APIP. Nah, kalau teman-teman di Itama yang non-auditor, saya kurang tahu sih apa memiliki akses juga, akun juga untuk akses di SAPA APIP. Sudah cukup Mbak Sarah untuk jawabannya? Sudah cukup. Makasih Mbak Dian. Ya, makasih banyak Sarah. Dipersilakan untuk teman-teman para peserta yang lainnya, apabila ada pertanyaan atau diskusi, silakan raise hand atau langsung di kolom chat atau open mic. Ya, mungkin teman-teman, sebentar Mas, saya mau ngobrol dulu. Teman-teman yang dari seleksi auditor mungkin kan sudah ada yang pernah berinteraksi dengan inspektorat ketika audit ya, selama ini, atau sama sekali belum pernah kayaknya. Mungkin ada tips-tips gitu Mbak Dian atau kiat-kiatnya ya, untuk audit ke depannya kita harus seperti apa. Untuk kan teman-teman yang masih baru kan ya, jadi kita harus pertama harus apa, mungkin kiat-kiat ada kendala yang sering dihadapi Mbak Dian, terus pengalamannya seperti apa gitu sih Mbak? Mungkin saya izin nggak pakai video aja ya, karena jelek banget ya di tempat saya. Ya, kalau untuk teman-teman, jadi nanti kan ini tidak akan langsung diterjunkan juga untuk mengaudit ya. Jadi teman-teman ini nanti akan diklat dulu di BPKP untuk pembentukan auditor ahli pertama. Nah, nanti baru setelah itu akan diikutkan. Dan ketika diikutkan pada saat audit pun tidak akan langsung juga di apa ya, dibiarkan atau di journal lah orang Jawa bilang, untuk melakukan audit. Biasanya tetap akan didampingi begitu ya untuk pelaksanaan auditnya ini gitu. Jadi kalau untuk tipsnya ya yang penting harus mau belajar dan harus berkomunikasi, mau berkomunikasi dengan baik dengan timnya. Jadi itu sih paling nggak, karena kita auditor nih kayak never ending learning gitu loh. Jadi ya terus-terusan harus belajar sih gitu, bahkan mungkin sampai nanti level pengendali teknis pun harus tetap terus belajar, karena memang juga kebijakan itu semuanya kan terus bergerak, ada perubahan ya. Kemudian itu sih paling sama mungkin kalau teman-teman yang dari unit atau dari balai yang teman-teman seleksi auditor itu kan masing-masing di balai ini sudah ada pengetahuan kan, nanti itu akan menjadi bekal yang sangat luar biasa ya, bekal yang bagus banget ketika kita
melakukan audit, dan mungkin nanti bahkan teman-temannya nanti akan banyak tanya juga kalau di balai dulu gimana, kayak gitu. Biasanya gimana nih kalau di balai pelaksanaannya kayak gitu. Sehingga aja kayak gitu ketika pelaksanaan audit. Gitu aja sih mungkin Mas Ahdi. Baik Mbak Dian, terima kasih. Mungkin nanti teman-teman akan menghadapi pekerjaannya langsung ke saling koordinasi gitu ya Mbak ya. Terus sering-sering belajar untuk apalagi untuk peraturan sangat dinamis perubahannya gitu Mbak Dian ya. Iya Seperti betul itu. Mas. Mungkin teman-teman ada lagi yang bertanya atau diskusinya, dipersilakan sebelum acara habis. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri. Bapak Ibu, teman-teman para peserta pelatihan, demikianlah acara pelatihan internal membahas tentang dasar-dasar audit. Sebelum kami tutup kali ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber Mbak Dian yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman para peserta atas partisipasinya dalam kegiatan pada agenda hari ini. Akhirnya saya Hadi Salam selaku moderator dan panitia yang bertugas mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, penyampaian, perkataan yang tidak sengaja maupun yang disengaja. Kita akan bertemu kembali dalam pelatihan berikutnya pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2020 dengan agenda topik yang lain, yang berbeda pula dengan narasumbernya. Mungkin itu, terima kasih. Semangat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dian dan teman-teman Terima kasih semua. Mas Ahdi. Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian, Mas Adi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Mantap.